Alif Vanisada dengan NIM J0401251009. Pada kesempatan kali ini aku bakalan mengerjakan tugas psikologi komunikasi manajemen hubungan antarpersona bersama dengan sahabat aku Rafa Ramadhani. dari jurusan apa nih Kak? Dari jurusan akuntansi. Jadi kita IPB juga. Ini bakal. Oke, pertanyaan pertama. Jadi kita deketnya gimana sih? Bentar. Pertama kali kita deket itu, jadi kita adalah teman SMA dan kebetulan tuh kita sekelas. Dan sebetulnya tuh kayak jadi aku tuh suka banget nge-stalking kayak akuan sekolah aku sendiri. Terus aku kayak ngeliat itu kan siapa yang sekelas sama aku gitu. Dan kebetulan tuh orang yang aku inget dan aku kayak lihat pertama tuh dia gitu loh. Terus habis itu ya udahlah, kita sebenarnya awalnya nggak sedikit itu karena dia punya temennya juga, karena kita beda pisah bangku gitu kan. Dia sama temennya, aku sama teman aku juga. Terus abis itu ternyata kita tuh dari pelajaran matematika ya kalau nggak salah, dari matematika itu terus kayak kita tuh jadi sering berdiskusi segala macam, terus jadilah deket sampai kayak apalagi kita sekelas 3 tahun, jadi kayak ya makin deket. Kita sekelas 3 tahun. Jadi aku first impression aku ke Rafa itu dia tuh pintar. Jadi kayak aku suka nanya tugas ke dia. Itu aku inget banget aku nanya bahasa Inggris ke dia. Terus kayak aduh dia ini pintar banget gitu. Terus kayak aku mau temenan. Terus kita satu ekskul library club. Nah disitulah kita mulai bergosip. Berdiskusi maksudnya. Berdiskusi fakta-fakta yang ada di lapangan. Jujur kangen. Lanjut. Hubungan kalian tuh langsung dekat banget biasa aja, atau kayak hubungan kita termasuk biasa aja, deket banget, complicated banget atau gimana sih? Jujur kayak kalau dibilang deket banget enggak, dibilang biasa aja enggak. Kayak deket tapi tahu batasan gitu loh. Kita tuh kayak apa ya, dibilang deket banget sebenarnya iya deket gitu loh, yang kayak tahu satu sama lain juga, tapi at the same time juga kayak kalau misalnya ada masalah terus harus segala macem, bukan yang kayak gue harus tahu masalah dia apa atau dia harus tahu masalah gue apa. Boleh nggak sih gue kayak gitu. Jadi kayak ya tunggu masing-masing untuk inisiatif juga, dan kayak emang kita juga inisiatif untuk kayak cerita satu sama lain gitu kan. Kita kalau misalnya kita butuh cerita baru cerita. Terus selanjutnya kita biasanya ngobrolin apa aja? Apa ya, banyak banget sih, udah 3 tahun. Karena 3 tahun kita banyak banget dari pelajaran. Terus kayak terutama kayak biasanya kan ekskul kan, kayak kita punya ini masalah kita, ini masalah, maksudnya aku juga ada ekskul lain juga. Terus kayak yaudah kita sering ngobrolin ekskul lah, atau kayak pelajaran. Dulu kita sama-sama pengurus ekskul gitu. Dia modern dance, aku perpus. Jadi kita ya biasalah masalah-masalah pengurus itu biasanya kita suka diskusi. Terus kayak pelajaran kita tuh di mana aja sih, pertemanan semuanya kita diskusinya kayak gitu sih guys. Selanjutnya, menurut kalian gimana cara biar komunikasi antar kalian tuh lancar dan nyaman? Apa ya? Menurut aku lebih ke terbuka aja sih. Maksud aku kayak kalau kamu udah tahu kayak Natali udah nganggap aku dekat, aku juga udah nganggap Natali dekat, berarti nggak apa-apa untuk kayak kita lebih terbuka tentang suatu hal yang kayak sebenarnya yang gue nggak suka tuh kayak gini loh, yang kayak gue suka yang kayak gini. Jadi kayak ya tetap nyaman dan nggak baperan gitu loh kitanya. Jadi kalau misalnya kayak ada satu tindakan dimana kayak sebenarnya aku tuh nggak kayak gini orangnya, atau kayak gimana kayak gitu. Tapi karena kita tahu kayak dia orangnya kayak gini, jadi ya kalau dia respon kayak gini ya emang karena dia orangnya kayak gitu. Udah paham gitu loh. Jadi terus kayak kalau misalkan ada suatu hal gitu kayak kayaknya gue tahu deh kalau dia ini bakal ngambil tindakan apa, kalau Natali, kalau Rafa kayak gitu. Karena begitu sih Kak. Terus apa sih yang bikin kalian bisa saling terbuka satu sama lain? Itu jujur natural banget ya, karena kita juga 3 tahun sekelas, ekskul juga bareng. Terus kayak awalnya kan dari diskusi terus kayak jujur nggak terlalu inget banget karena udah lama, tapi kayak menurut aku itu tuh bener-bener datang natural banget. Kayak tiba-tiba kayak ya kalau udah ngerasa deket tuh langsung aja gitu loh pengen cerita tentang hal-hal yang lebih personal di luar dari pelajaran, di luar dari sekolah. Karena kita juga nggak ngejar satu sama lain sih, walaupun kayak
aneh nih misalkan tindakan aku misalkan, tapi kayak kalau aku ngomong sama dia pasti mukanya kayak tapi tetap aja tetap didengerin sampai selesai, tetap disupport kayak gitu mau seaneh apapun. Jadi gitu kenapa bisa terbuka satu sama lain. Betul. Selanjutnya sifat atau yang paling kita suka dari masing-masing. Yang paling aku suka dulu ya dari Rafa itu dia tuh logik orangnya. Jadi karena aku tuh orangnya perasa banget, jadi menurut aku tuh butuh dia banget di samping aku kalau misalkan aku melakukan hal-hal yang menurut aku tuh nggak masuk akal atau ya merugikan diri sendiri gitu. Nah biasanya aku bakalan konsultasi ke Rafa. Kalau kamu gimana? Kalau apa ya? Karena menurut aku jujur sebenarnya ya teman-teman kita itu jujur beda banget gitu. Dan jujur kayak ya tiap kita ngobrol, tiap kita berdiskusi itu kayak menurut aku hal-hal yang paling aku suka adalah kayak kalau aku butuh mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya tuh menurut aku kayak itu bisa diselesaikan sebenarnya nggak perlu dengan logika juga, tapi kayak kita tuh harus kita harus lebih mengerti orangnya kayak gimana, harus kayak gini. Dan aku tuh banyak dapet kayak sudut pandang orang sebenarnya kayak gini-gini segala macam tuh dari dia, dan itu juga menurut aku yang paling aku suka gitu loh. Aku jadi suka berdiskusi, suka ngobrol banyak tentang hal-hal yang sebenarnya kayak kalau aku ngerasa aku tuh benar gitu loh, terus tapi kayak ternyata nggak sepenuhnya kayak gitu, ternyata orang-orang juga butuh pandangan kayak gini segala macam. Jadi begitulah insight dari kita. Selanjutnya, menurut apa yang bikin hubungan kalian tetap awet dan tetap nyambung sampai sekarang? Kalau aku sih karena aku coba reach out duluan terus kayak suka ajak main. Kayak misalkan ada jadwal, misalkan hari Minggu tuh aku bakal nginep di kosnya dia, terus kita bakalan live update. Tapi kita tuh berdua juga bukan tipe yang chatan terus, karena emang sama-sama sibuk dan bukan tipe orang yang chatan. Jadi kalau ada apa-apa ya VN, ada apa-apa ngabarin. Kalau ada yang gong banget kabarin. Nanti kalau misalkan ketemu baru yang cerita yang detail-detailnya lagi gitu. Iya, jadi kayak dengan sebenarnya tuh komunikasi itu kalau dalam pertemanan menurut aku terutama dalam kita yang kayak udah beda, maksudnya beda tuh kayak udah bukan beda prodi juga, udah nggak sekelas lagi, waktunya juga udah nggak sama gitu ya. Yang penting kayak ya udah kita tetap walaupun nggak komunikasi tiap hari tuh tapi tetap tahu gue tetap dekat sama dia, bukan berarti kayak ini kayak temen aku dahulu gitu loh, nggak kayak gitu juga. Kita itu tetap beda banget dan kita tetap ngatur jadwal gimana caranya supaya kita tuh kayak tetap bisa berkomunikasi dengan baik. ya tetap punya satu sama lain. Karena jujur menurut aku teman SMA aku tuh precious lah, berharga. Jadi kayak harus banget dijaga komunikasinya, karena aku juga ketemunya orang-orang di kuliah ini tuh sangat beda banget sama teman-teman SMA. Jadi kayak menurutku kita butuh banget dukungan dari teman-teman kita yang dulu gitu. Selanjutnya, pernah nggak sih ada salah paham atau konflik kecil? Pasti pernah. 3 tahun nggak, menurut aku ya kayak 3 tahun udah temenan dan nggak ada konflik tuh kayak jujur aneh banget karena kita hidup satu kali di dunia, karena kita nempel banget juga gara-gara ada konflik. Jadi kayak betul, kayak ini jadinya tiap hari bisa bareng, bener kayak tiap hari itu bareng sampai kadang tuh kita 8 jam di luar kelas. Yeping lebih lama jam belajar kita dibandingkan kita sekolah. Terus kalau misalkan pernah gimana cara kita nyelesain masalah itu? Komunikasi sih jujur. Dan kayak berani nge-confront aja langsung ke orangnya, kayak balik lagi kalau kayak. Dan sebenarnya itu harus sudah timbal balik gitu ya, kayak Natalia udah nganggap aku deket, aku juga udah nganggap dia deket. Jadi kayak udah kalau misalnya kita udah ngerasa timbal balik nih, udah sama-sama nganggap deket, ya langsung aja kayak kenapa nih, kamu ngerasa apa dari aku ngerasa apa dari kamu, terus kayak jadi kita cari jalan tengahnya gitu. Kalau misalkan aku sih kayak gitu sih, dan menurutku kita tuh bukan sekedar komunikasi, tapi kita juga mau coba buat paham gitu loh. Kita coba buat ngerti sudut pandang satu sama lain, dan kalau dia berpikir kayak gini kita nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kita mikirin tuh kayak menurutku yang nggak bakal, karena beda kan cara orang growing up, cara orang dibesarkan. Jadi menurutku ya kayak gitu, dengan mengerti itu. Cuman kita emang mungkin kalau misalkan ada yang benar-benar nggak suka, mungkin kita bisa bilang, dan aku bakal langsung nge-calm down diriku gitu segala macam sih. Pertanyaan terakhir, dari pengalaman itu apa pelajaran yang bisa kita dapat sih dari komunikasi antar pesona? Sebenarnya menurut aku yang bisa kita dapat itu dari pengalaman aku tentunya ya kita jadi lebih kenal satu sama lain tuh lebih lebih deep lagi gitu loh, nggak cuman yang kayak
oh aku ngerasa aku kenal dia atau dia ngerasa dia kenal aku, tapi sebenarnya tuh nggak sekenal itu, sampai kayak secara komunikasi pun sebenarnya belum tentu sekenal itu gitu loh. Jadi dengan adanya komunikasi antar persona ini kita jadi lebih mengenal, nggak cuman kayak secara luarnya aja dia orang yang kayak gimana, dia orang yang asik atau segala macam, tapi juga kayak bisa lebih mengerti bahwa kayak oh tiap orang tuh punya komunikasi yang berbeda, punya gayanya mereka masing-masing yang berbeda juga, dan harus timbal balik ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi kalau komunikasi itu gimana pun, walaupun sebeda apapun kalian cara berkomunikasinya, tapi kalau kalian nggak bisa mengkomunikasikan itu ya itu tetap aja itu nggak timbal balik, itu namanya bukan komunikasi sih jujur. Iya benar. Dan kalau aku sendiri tuh menurutku persahabatan tuh udah lumayan sehat, karena kita tuh tetap nge-reach out satu sama lain, tapi juga tetap jaga batasan satu sama lain. Kita pernah ada masa dimana kita tuh nempel berdua, tapi kalau misalkan ada masa dimana kita sibuk ya kita paham, kita kayak kerja, dan kita tuh support banget mimpi kita tuh bener-bener yang kan kita sama-sama ngejar PTN segala macam, dan itu yang menurut aku bikin kita jadi makin dekat, karena kita bukan ambis secara akademik aja. Dulu tuh kita ambis banget sampai rankingnya tuh bisa barengan, kayak bisa ranking 1 barengan di kelas, kan kita sekelas sebangku. Terus kayak gurunya tuh sampai kayak ini nilainya kalian gimana sih gitu. Cuman ya emang karena itu, terus kayak kita juga saling ngebantu. Tapi tuh kita kayak apa ya guys, kita tuh bukan yang kayak selalu ngerjain tugas tuh bareng gitu terus dicetak, kayak enggak. Kita tuh kayak nanti misalkan Rafa punya pemikiran sendiri, aku punya pemikiran aku sendiri, dan emang kalau misalkan nggak bisa disatuin ya udah kita ngerjain aja masing-masing. Nah menurutku itu yang bikin kita tuh tetap sahabatan walaupun kita beda, dan karena kita ngasih ruang untuk masing-masing diri kita sendiri gitu loh guys, kayak gitu. Nah sekian dari video manajemen hubungan antar persona yang telah aku buat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye bye. Semua rasa sudah gila.